Ya, pemirsa, polisi kemarin melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Gelar perkara itu menghadirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan Kompolnas. Gelar perkara tertutup digelar dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota BRIMOB pada Kamis malam 28 Agustus 2025 yang lalu. Sejumlah berkas perkara kini sudah dilimpahkan ke pihak Bares Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nantinya hasil gelar perkara ini bisa menjadi dasar proses pidana terhadap 7 orang anggota BRIMOB yang terlibat kematian Afan Kurniawan. Ya, sementara itu pemirsa, hari ini sidang etik kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan mulai digelar. 2 anggota yang masuk kategori pelanggaran berat akan disidang terlebih dahulu. Sidang kode etik hari ini memeriksa Kompol Kosmas Kajugae dan Yon Resimen 4 Kor Brimob Polri. Sidang dimulai pada jam setengah 10 pagi dan sidang sempat terbuka untuk umum dan sebelum akhirnya dilanjutkan secara tertutup. Kompol Kosmas sendiri disangkakan melakukan pelanggaran berat saat kejadian ia duduk di kursi depan di sebelah pengemudi. Sementara Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis, akan disidang Kamis besok. Keduanya dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidang di hari berikutnya. Ya, lalu ada informasi apa dari jalannya sidang etik? Sudah ada Anissa Rizkia di Mabes Polri, Jakarta. Selamat siang, Anissa. Sudah ada berapa anggota BRIMOB yang disidang hingga saat ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, hari ini di Propam Polri begitu menggelar sidang etik yang mana salah satu dari 7 anggota Polri yang terlibat dalam peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan pada Kamis malam tanggal 28 Agustus 2025 lalu begitu. Hari ini baru saja kami memantau jalannya sidang masih terus berlangsung, di mana sejak pukul setengah 10 pagi tadi yaitu Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae yang telah memasuki ruang sidang etik untuk menjalani sidang etik yang kurang lebih sudah berlangsung sekitar 2,5 jam dan hingga kini masih terus dilakukan oleh tim kepolisian. Adapun sejumlah saksi yang dihadirkan, tadi kami juga menyaksikan ada 6 anggota polisi lainnya juga turut serta, yaitu ada Bribka Rohmat, kemudian ada Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi dan juga Baraka Yohanes David juga turut serta dalam sidang etik kali ini, namun mereka dihadirkan sebagai saksi. Selain itu juga ada pihak eksternal yang hadir di sidang kali ini, yaitu dari pihak Kompolnas dan juga pihak internal Polri juga turut serta dalam sidang etik di gedung TNCC Polri yang digelar pada siang hari ini, Wiki. Dan kita pun juga menantikan begitu hasil dari sidang etik yang ditujukan kepada Kompol Komnas Jeju Gae yang hari ini masih terus berlangsung. Nampaknya memang kalau dilihat dari jadwal begitu akan selesai pada pukul 3 sore nanti, Wiki. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aktivitas di Jakarta sudah kembali normal. Selain ASN dan pekerja swasta, aktivitas pegawai di gedung DPR RI juga berlangsung normal. Sudah ada Jessica Winoto di DPR RI. Selamat siang, Jessica. Bagaimana situasi terkini di DPR? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Untuk kondisi atau situasi terkini pasca aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu ini, memang nampaknya di saat ini saya sudah berada di gedung DPR MPR ini, tepat ya di gedung Nusantara 2. Lalu juga pemirsa dapat melihat kita akan langsung memperlihatkan kondisi terkini situasi di gedung Nusantara 2 ini. Nampaknya memang sudah banyak sekali karyawan-karyawan dari DPR maupun tamu-tamu yang
yang datang ke sini untuk melakukan atau mengikuti mendatangi komisi-komisi atau mengikuti rapat-rapat yang sudah dilangsungkan pada hari ini. Karena memang tadi kami sudah melihat ada beberapa agenda-agenda rapat dari Komisi 8, lalu juga tadi kami melihat untuk Komisi 8 ini tadi sudah kami bertemu dengan Wakil Menteri Agama, yang mana tadi juga menyampaikan ada beberapa agenda-agenda yang dirapatkan pada hari ini, tetapi memang untuk rapat pada Komisi 8 ini dilakukan secara tertutup. Lalu juga Fajar dan juga pemirsa dapat melihat bahwa ini memang sudah ramai sekali, nampaknya memang sudah tidak ada kebijakan untuk work from home atau bekerja dari rumah, karena memang ini pasca dari aksi demonstrasi yang dilakukan pada beberapa hari yang lalu, situasi atau kondisi di gedung DPR MPR ini sudah kembali normal. Tetapi Fajar dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi kami memasuki gedung DPR MPR RI ini melewati gerbang Pancasila, memang masih ada beberapa tenda-tenda atau posko-posko kendaraan-kendaraan taktis yang disediakan atau disiapkan di gedung DPR MPR RI untuk mengantisipasi bila mana adanya terjadinya demonstrasi aksi lanjutan lainnya. Lalu juga Fajar dan juga pemirsa bahwa ini memang kita akan melihat secara langsung bahwa memang ini situasi di gedung DPR RI terlihat sangat tenang, seperti sudah berjalan seperti biasa kembali pasca dari aksi demonstrasi yang kemarin. Lalu juga Fajar dan juga pemirsa bahwa kami melihat sudah banyak sekali tadi anggota TNI Polri juga bersiaga di area-area di gerbang Pancasila maupun gerbang utama, karena memang informasinya bahwa di gerbang utama di depan DPR ini memang sedang tadi adanya informasi terkait demonstrasi dari Aliansi Perempuan terkait ada aspirasi yang saat ini memang masih diteruskan untuk disuarakan ke depannya. Sementara itu, Wiki. Baik Jessica, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu mahasiswa aktivis sekaligus admin Gejayan memanggil Syahdan Hussein ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Syahdan Hussein ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penghasutan aksi anarkis. Penangkapan tersebut memicu aksi solidaritas ratusan mahasiswa menuntut pembebasan para aktivis. Masa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (DIY) menggelar demo di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain meminta pembebasan Syahdan, masa mahasiswa juga menuntut evaluasi besar-besaran terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahasiswa juga meminta pengusutan kasus kematian sejumlah warga sipil saat unjuk rasa di berbagai daerah. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Iko Julian Junior meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Pihak keluarga menduga kematian korban tidak wajar meski pihak kepolisian memberikan keterangan korban meninggal akibat kecelakaan. Rumah duka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, UNES, Iko Julian Junior terus didatangi kerabat di Semarang. Sebelumnya ia sempat berpamitan kepada ibunya untuk ke kampus pada Sabtu sore. Namun pada hari Minggu siang, ia diantar anggota BRIMOB dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi. Naas, nyawanya tak tertolong dan dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Saat di ruang tunggu, sang ibu mengaku mendengar anaknya mengigau dan berkata, "Ampun Pak, jangan dipukuli saya lagi." Pasca tewasnya Iko, Ikatan Alumni UNES akan terus melakukan investigasi dengan memeriksa saksi-saksi. Ya, bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk, itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain. Meski Iko telah dimakamkan, namun masih menyisakan tanda tanya. Sebab antara keterangan polisi dengan luka kondisi fisik korban berbeda. Sebelumnya keluarga dikabarkan jika korban dikabarkan kecelakaan di Jalan Dr. Cipto Semarang. Sementara ada saksi yang menjelaskan Iko mengalami kecelakaan di Jalan Veteran Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana News melaporkan.